Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Herlinda Nur Afa Sofia MSI dan teman-teman kelas Matematika 4A yang saya banggakan. Kami dari kelompok 10 akan mencoba mempresentasikan materi mengenai konsep determinan matriks menggunakan aturan Cramer. Dengan anggota kelompok 10 yaitu 1. Hani Terkasih dengan NIM 19081050003. Yang kedua, Fauzia dengan NIM 19081050020, dan yang ketiga itu ada Nur Aida 19081050034. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai 3 hal. Yang pertama yaitu adjoint matrix, yang kedua inverse matrix menggunakan adjoint, dan yang ketiga aturan Cramer dalam menyelesaikan SPL. Untuk pembahasan yang pertama akan disampaikan oleh Nur Aida. Kepada Nur Aida dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk menjelaskan materinya. Nama saya Nur Aida, NIM 1908105034. Di sini saya akan menjelaskan tentang adjoint matrix. Adjoint matrix merupakan transformase dari suatu matriks yang elemen-elemennya merupakan kofaktor dari elemen-elemen matriks tersebut. Di sini kan adjoint matrix itu dibagi dua bagian. Yang pertama ada adjoint matrix yang berordo 2x3 dan ada adjoint matrix yang berordo 3x3. Nah, untuk yang pertama kan adjoint matrix yang berordo 2x3. Gimana cara memperolehnya? Cara memperolehnya itu dengan cara menukar elemen pada diagonal utama dan elemen pada diagonal sekunder dikalikan dengan min 1. Misalnya gini ya. Jika ada matriks A ya yang berelemen A, B, C, D, maka bagaimana cara mengadjoinkannya? Nah, A, D itu kan diagonal utama dan B, C itu kan diagonal sekunder. Jadi kita adjoinkan ya. Yang posisinya A itu ditukar dengan D, dan B dan C itu tetap pada posisinya namun dikalikan dengan min 1. Jadi D min B min C dan A. Kita ambil ke contoh soal ya. Diketahui ada matriks A yang berelemen 5, min 7, 2, dan 3. A sama dengan 5, B itu sama dengan min 7, C itu sama dengan 2, dan D itu sama dengan 3. Kita adjoinkan ya. Nah, kan yang menjadi elemen diagonal utamanya itu kan A, tadi udah disebutkan oleh saya ya, A dan D. Berarti 5 dan 3. Nah, antara posisi 5 dan posisi itu ditukar, antara posisi 5 dan posisi 3 itu ditukarkan. Jadi 3 itu jadi di posisi A dan 5 itu jadi posisi D. Kemudian yang B dan C itu dikalikan min 1. Nah, yang menjadi di posisi B-nya itu kan min 7. Terus yang jadi C-nya itu kan sama dengan 2. Berarti itu dikalikan 1, min 1 gitu, maaf, min 1 ya. Jadi B-nya itu 7 dan C-nya itu jadi min 2. Jadi adjoint dari matriks A-nya itu 3, 7, min 2, dan 5. Yang kedua kan ada adjoint matriks yang berordo 3x3. Nah, pada adjoint matriks yang berordo 3x3 itu sangat mudah. Caranya, gimana caranya? Ya, tinggal yang menjadi kofaktornya itu ditransporkan. Gitu. Nah, kan kalau ditransporkan berarti yang menjadi baris itu jadi kolom dan yang jadi kolom itu jadi baris gitu. Contohnya gini ya. Ada matriks A yang baris pertamanya itu ada 1, min 1, 3. Baris keduanya 1, 2, min 1. Baris ketiganya 3, 1, min 2. Nah, setelah itu kita cari terus kita ubah jadi kofaktornya gitu. Kita udah nemukan kofaktornya gitu.
Untuk mencari kofaktornya kan udah dijelaskan bahwa dari pertemuan sebelumnya, jadi saya langsung aja ya jelaskan hasilnya gitu. Hasil kofaktornya itu ada min 3, baris pertamanya ya ada min 3, min 1, min 5, baris keduanya 1, min 13, min 5, baris ketiganya 5, 5, dan 5. Nah, kita ajoinkan. Kan tadi juga saya udah jelaskan bahwa tinggal transformkan aja gitu untuk mengajoinkannya tuh. Berarti yang menjadi kolom jadi baris dan menjadi baris jadi kolom. Jadi yang jadi baris pertama min 3, 1, 5, yang jadi baris kedua min 1, 13, 5, dan yang menjadi baris ketiga min 5, min 5, dan 5. Terima kasih. Penjelasan saya segini, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya kembalikan kepada moderator. Pembahasan yang selanjutnya yaitu mengenai inverse matrix menggunakan adjoint. Apa sih inverse matrix itu? Inverse matrix adalah sebuah kebalikan atau inverse dari kedua matriks di mana apabila matriks tersebut dikalikan menghasilkan matriks persegi. AB sama dengan BA sama dengan I. Dan simbol dari inverse matrix itu pangkat min 1 di atas hurufnya. Dan rumus inverse matriksnya adalah A pangkat min 1 sama dengan 1 per determinan A dikali adjoint A. Dan langkah-langkah untuk mencari inverse matriks menggunakan adjoint adalah yang pertama kita cari dulu determinannya, kemudian cari juga adjointnya. Setelah kita mengetahui determinan dan adjointnya, baru kita masukkan ke rumus inverse matriksnya. Untuk lebih memahami inverse matrix menggunakan adjoint, langsung aja yuk kita bahas mengenai contoh-contohnya. Selanjutnya yaitu kita akan mencari inverse matrix ordo 2x2 dengan adjoint. Contohnya yaitu tentukan inverse dari data matriks A sama dengan 1, 3, 2, 4. Penyelesaiannya yaitu kita cari dulu adjointnya, yaitu dengan cara kita tinggal memindahkan atau menukar posisi elemen yang ada pada baris pertama, kolom pertama, dengan baris kedua, kolom kedua. Kemudian, elemen baris pertama, kolom kedua, dan elemen baris kedua, kolom pertama dikali dengan min 1. Menghasilkan matriks A sama dengan 4, min 3, min 2, 1. Kemudian, setelah itu cari determinannya. Determinannya itu menggunakan rumus yang biasa, yaitu determinan A sama dengan 1 dikali 4 dikurangi 2 dikali 3. Menghasilkan determinan A sama dengan min 2. Nah, setelah diketahui adjointnya, kemudian determinannya, kita masukkan ke rumus inverse matriksnya, yaitu A pangkat min 1 sama dengan 1 per determinan A dikali adjoint A. 1 per determinan A-nya adalah min 2, kemudian dikali adjoint A-nya adalah matriks 4 min 3 min 2 dikali 1. Kemudian min setengah dikali adjointnya tersebut menghasilkan min 2, 3 per 2, 1, dan min setengah. Selanjutnya yaitu kita akan membahas mengenai contoh inverse matrix ordo 3x3 dengan adjoint. Contohnya yaitu tentukan inverse matrix dengan menggunakan adjoint. Di sana ada matriksnya A sama dengan 1, 2, 3, 2, 8, 7, dan 1, 5, 6. Penyelesaiannya yaitu kita cari dulu determinannya dengan metode Sarus pada kesempatan kali ini. Tapi teman-teman juga bisa menggunakan metode lain untuk mencari determinan ordo 3x3 ini. Bisa juga dengan metode minor cofactor atau metode lain yang sudah kita pelajari pada materi sebelum-sebelumnya. Nah, menghasilkan determinan A-nya yaitu dengan metode Sarus adalah 1 kali 8 kali 6 ditambah 2 kali 7 kali 1 ditambah 3 kali 2 kali 5 dikurangi 3 kali 8 dikali 1 dikurangi 1 kali 7 kali 5 dikurangi 2 kali 2 kali 6.
Determinan A-nya yaitu 48 ditambah 14 ditambah 30 dikurangi 24 dikurangi 35 dikurangi 24, dan hasil dari determinan A-nya yaitu 9. Kemudian selanjutnya kita tentukan adjoint matriks dengan mencari kofaktor matriks A tersebut. Kofaktor A sama dengan min 1 pangkat I ditambah MIJ. Nah, pertama-tama kita tentukan dulu minor-minornya. Didapatkan minor satunya yaitu 8756, kemudian minor 2-nya yaitu min 2716, minor 3-nya 2815, minor 2-nya min 2356, kemudian minor 8-nya yaitu 1316, kemudian minor 7-nya min 1215, dan minor 1-nya 2387, minor 5-nya min 1327, dan minor 6-nya 1228. Kemudian minor-minor tersebut kita cari determinannya, menghasilkan A sama dengan 13 min 5, 2, 3, 3, min 3, min 10, min 1, 4. Tapi belum selesai sampai di situ. Untuk menjadi adjoint, kofaktor tersebut kita transformkan, maka adjoint A-nya yaitu sama dengan kofaktor dari A, matriks A pangkat T atau ditransformkan menjadi 13, 3, min 10, min 5, 3, min 1, 2, min 3, 4. Nah, setelah diketahui determinannya, kemudian adjointnya juga kita masukkan ke rumusnya. 1 per determinan A, di mana determinan A-nya itu adalah 9, kemudian dikali adjointnya. Menghasilkan 1 per 9 dikali adjointnya, yaitu masing-masing adjointnya 1 per 9 dikali 13 menghasilkan 13 per 9, 1 per 9 dikali 3 menghasilkan 1 per 3, 1 per 9 dikali min 10 menghasilkan min 10 per 9, 1 per 9 dikali min 5 menghasilkan min 5 per 9, 1 per 9 dikali 3 menghasilkan 1 per 3, 1 per 9 dikali min 1 menghasilkan min 1 per 9, 1 per 9 dikali 2 menghasilkan 2 per 9, 1 per 9 dikali min 3 menghasilkan min 1 per 3, dan 1 per 9 dikali 4 menghasilkan 4 per 9. Selanjutnya saya serahkan kepada teman saya selanjutnya, yaitu Fauziah. Terima kasih kepada Saudari Hani yang telah mempersilahkan. Perkenalkan, saya Fauziah. Saya di sini ingin menjelaskan bagaimana aturan Cramer dalam menyelesaikan sistem persamaan linear. Pertama-tama, apa sih aturan Cramer itu? Aturan Cramer atau kaidah Cramer ditemukan oleh matematikawan Swiss, Gabriel Cramer. Aturan Cramer adalah salah satu produser untuk menyelesaikan sistem persamaan linear. Dasar metode ini adalah determinan dan matriks, sehingga dalam pengoperasiannya pernah aman terhadap matriks sangat penting dalam pembahasan soal terkait aturan Cramer ini. Penerapan aturan Cramer. Mengapa menggunakan aturan Cramer? Penerapan aturan Cramer memungkinkan untuk mendapatkan nilai X, Y, atau Z tanpa harus mencari masing-masing. Bandingkan dengan cara eliminasi atau substitusi. Untuk mencari Y, terkadang harus mengetahui nilai X atau Z atau keduanya terlebih dahulu. Baik, untuk pembahasan yang selanjutnya yaitu ada aturan Cramer untuk sistem 2x2. Diberikan suatu sistem persamaan linear 2x2. A11x plus A12y sama dengan C1, A21x plus A22y sama dengan C2. Maka solusinya adalah pasangan berurutan X, Y, di mana X sama dengan dx per D sama dengan C1 A12 C2 A22 per A11 A12 A21 A22, atau bisa juga Y sama dengan DY per D A11 C1 A21 C2 per A11 A12 A21 A22 dengan syarat D tidak sama dengan 0. Selanjutnya ada contoh aturan Cramer untuk sistem 2x2. Contoh, gunakan aturan Cramer untuk menyelesaikan sistem berikut.
2x min 5y sama dengan 9, min 3y plus 4y sama dengan min 10. Penyelesaiannya sebagai berikut. Pertama, kita tentukan nilai-nilai dari d, dx, dan dy-nya. Yang pertama, d. D sama dengan, untuk baris yang pertama ada 2 sama min 5, dan untuk baris yang kedua ada min 3 dan 4. Sama dengan, kita kali silangkan, berarti menjadi 2 dikali 4 dikurangi min 3 dikali min 5. Hasilnya 2 kali 4 sama dengan 8, min 3 dikali min 5 sama dengan min 15. 8 dikurangi 15 sama dengan min 7. Dan untuk dx-nya yaitu sama dengan, untuk baris yang pertama ada 9 dan min 5, baris yang kedua ada min 10 dan 4. Kita kali silang lagi, 9 dikali 4 dan dikurangi min 10 dikali min 5. 9 dikali 4 yaitu 36, dan min 10 dikali min 5 yaitu 50. 36 dikurangi 50 sama dengan min 14. Dan untuk dy-nya, dy sama dengan baris yang pertama ada 2 dan 9, baris yang kedua ada min 3 dan min 10. Kita kali silang kembali, 2 dikali min 10 dikurangi min 3 dikali 9. 2 dikali min 10 sama dengan min 20. Dikurangi min 3 dikali 9 sama dengan min 27. Min 20, min sama min ketemu min yaitu plus, jadi min 20 plus 27 sama dengan 7. Dari perhitungan yang tadi kita dapatkan x sama dengan dx per d sama dengan min 14 per min 7 sama dengan 2. Dan untuk y-nya, y sama dengan dy per d sama dengan 7 per min 7 sama dengan min 1. Jadi solusi dari sistem persamaan linear tersebut adalah 2,-1. Catatan, berhati-hatilah dalam menggunakan metode Cramer ini. Sebelum menggunakan aturan Cramer, perhatikan apakah sistem yang diberikan konsisten, tidak konsisten, ataukah bergantung. Kita telah sampai kepada pembahasan yang selanjutnya, yaitu aturan Cramer untuk sistem 3x3. Di sini kita membutuhkan konsentrasi yang sangat penting. Aturan Cramer dapat diperluas untuk sistem persamaan linear 3x3 dengan menggunakan pola yang sama dengan sistem 2x2 diberikan sistem umum 3x3. A11X plus A12Y plus A13Z sama dengan C1. A21X plus A22Y plus A23Z sama dengan C2. A31X plus A32Y plus A33Z sama dengan C3. Solusi dari sistem persamaan tersebut adalah X, Y, Z, di mana X sama dengan dx per d sama dengan, untuk baris yang pertama ada C1, A12, A13, dan untuk baris yang kedua C2, A22, A23, C3, A32, A33 per A11, A12, A13 untuk baris yang pertama, untuk baris yang kedua A21, A22, A23, dan untuk baris yang ketiga ada A31, A32, dan A33. Dan untuk y-nya, y sama dengan dy per d sama dengan, untuk baris yang ke-1 A11, C1, A13, untuk baris yang kedua A21, C2, A23, untuk baris yang ketiga A31, C3, A33 per A11, A12, A13. Untuk baris yang pertama, untuk baris yang kedua A21, A22, A23. Untuk baris yang ketiga A31, A32, dan A33. Sedangkan untuk Z-nya, Z sama dengan dz per d sama dengan, untuk baris yang pertama A11, A12, C1, untuk baris yang kedua A21, A22, C2. Untuk baris yang ketiga A31, A32, dan C3 per A11, A12, A13 itu untuk baris yang pertama, dan untuk baris yang ketiga A21, A22, A23. Untuk baris yang ketiga A31, A32, dan A33 dengan syarat D tidak sama dengan 0. Selanjutnya ada contoh aturan Cramer untuk sistem 3x3.
Contoh, selesaikan sistem berikut dengan menggunakan aturan Cramer. Baris atau kolom yang pertama ada X min 2Y plus 3Z sama dengan min 1. Untuk yang kedua, min 2X plus Y min 5Z sama dengan 1. 3X plus 3Y plus 4Z sama dengan 2 untuk baris atau kolom yang ketiga. Pembahasan. Pertama, kita tentukan determinan dari matriks koefisien untuk memastikan apakah aturan Cramer dapat diterapkan atau tidak. Dengan menggunakan baris ketiga, kita dapatkan D sama dengan untuk kolom yang pertama ada 1, min 2, dan 3. Untuk kolom yang kedua ada min 2, 1, dan min 5. Untuk kolom yang ketiga ada 3, 3, dan 4. Sama dengan 3. Matriks kolom yang pertama ada min 2 dan 3. Kolom yang kedua ada 1 dan min 5. Min dikurangi 3, matriks lagi. Pada kolom yang pertama ada 1 dan 3. Kolom yang kedua ada min 2 dan min 5. Plus ditambah 4. Matriks kolom yang pertama ada 1 sama min 2. Dan kolom yang kedua ada min 2 dan min 1. Sehingga didapat 3 dikali 7 dikurangi 3 dikali 1 ditambah 4 dikali min 3. Hasilnya yaitu sama dengan 6. Karena D tidak sama dengan 0, kita lanjut untuk menentukan determinan dari matriks-matriks lainnya dengan menggunakan Microsoft Excel. Rumus untuk menentukan determinan dalam Microsoft Excel adalah sama dengan M determ dikali array dalam kurung array tutup kurung. Didapat dx sama dengan untuk kolom yang pertama ada min 1, min 2, dan 3. Kolom yang kedua ada 1, 1, dan min 5. Untuk kolom yang ketiga ada 2, 3, dan 4. Sehingga didapatkan hasil dx sama dengan 12. Untuk dy-nya sama dengan untuk kolom yang pertama ada 1, min 1, dan 3. Untuk kolom yang kedua ada min 2, 1, dan min 5. Untuk kolom yang ketiga ada 3, 2, dan 4. Sehingga dy sama dengan 0. Sedangkan untuk dz-nya sama dengan untuk kolom yang pertama ada 1, min 2, dan min 1. Untuk kolom yang kedua ada 2, 1, dan 1. Untuk kolom yang ketiga ada 3, 3, dan 2. Sehingga didapat dz sama dengan min 6. Sehingga kita memperoleh dx sama dengan dx per d sama dengan 12 per 6 sama dengan 2. Kita telah mendapatkan nilai x-nya yaitu sama dengan 2. Dan untuk y sama dengan dy per d sama dengan 0 per 6 sama dengan 0. Kita juga telah mendapatkan nilai y-nya yaitu sama dengan 0. Dan z sama dengan dz per d sama dengan min 6 per 6 sama dengan min 1. Kita telah mendapatkan nilai z-nya yaitu sama dengan min 1. Jadi penyelesaian dari sistem tersebut adalah 2,1, min 1. Sekian dari saya. Terima kasih. Nah, itu dia pembahasan mengenai konsep determinan matriks menggunakan aturan Cramer. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyimak video kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.